welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue bakalan ngebahas soal buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Juli. Jadi di bulan Juli kemarin gue baca 5 buku. Ini pencapaian yang lumayan banget buat gue gitu, karena memang bulan-bulan sebelumnya gue kayak cuma baca 2 buku atau 3 buku gitu. Dan bulan Juli kemarin gue baca 5 buku, dikarenakan memang kita lagi PPKM juga dan waktu gue lebih banyak di rumah. Jadi gue bisa sambil kerja sambil baca juga. Jadi ya lumayan banyak buku yang gue baca. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja gue sebutin satu-satu buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Juli. Di buku pertama ada ini, 7 tahun kegelapan dari Jong Yu Jong. Maafin kalau gue salah nyebutin namanya. Dan sebenarnya buku ini gue baca dari bulan Juni, tapi selesai di bulan Juli. Dan buku ini tuh bercerita tentang Choi Sewon, atau kita panggil aja Sewon, yang dia tuh hidupnya dibayang-bayangin sama kejahatan yang dilakukan sama bapaknya 7 tahun yang lalu, ketika ada seorang anak perempuan yang ditemukan tewas di Danau Seryong, danau yang terkenal angker di sebuah desa di daerah Korea gitu. Nah, hidup Sewon ini nggak pernah tenang gitu, karena kayak setiap dia pergi kemanapun gitu kayak selalu ada orang yang berusaha untuk menguak masa lalunya dia, sampai orang-orang yang tadinya nggak tahu terus jadi tahu gitu kalau ya bapak lo tuh melakukan kejahatan gitu dulu. Jadi hidup dia tuh nggak pernah tenang si Sewon ini. Tapi suatu hari si Sewon itu nerima paket yang isinya itu bakalan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun yang lalu itu. Buku ini gue kasih 5 bintang di Goodreads. Dan awalnya gue mengira kalau buku ini tuh bakalan bercerita tentang pencarian pelaku pembunuhan si anak perempuan itu kan, yang tadi gue sebutin, yang tewas di danau itu. Tapi ternyata gue salah, karena buku ini tuh bakalan bercerita atau bakalan berfokus di apa yang terjadi setelah kejadian naas itu gitu kan. Dan plotnya itu yang dipakai tuh maju mundur, jadi dari masa sekarang ke masa 7 tahun yang lalu. Dan yang bikin buku ini menarik buat gue adalah karena si penulis tuh mampu gitu membuat ceritanya tetap menegangkan, walaupun who and how it done dari kasus yang disebutin di blurbnya ini tuh udah terkuak dari sekitar halaman 130-an kalau gue nggak salah ingat. Tapi ya itu, si penulisnya tuh jago banget meramu masa lalu tokoh-tokohnya, terus kondisi psikis tokoh-tokohnya, juga konflik internal antar tokoh-tokohnya tuh menjadi sesuatu yang bikin buku ini tuh bisa menegangkan dari awal sampai akhir gitu. Dan buku ini juga disisipin sama unsur-unsur horor yang lumayan bikin gue agak ngeri juga. Dan ya gitu sih, jadi gue merasa kayak buku ini tuh apa ya, keren aja gitu menurut gue, karena sebenarnya pembahasan kasusnya tuh udah terkuak, tapi bukunya tuh masih bisa bikin tegang gitu. Dan gue saranin sih buat kalian yang suka psychological thriller itu wajib banget baca ini sih, 7 tahun kegelapan. Buku kedua ada ini, The Poppy War, karyanya R.F. Kuang. Kalian bisa lihat sticky tab yang nempel di buku ini banyak banget, karena memang gue sesuka itu sama buku ini, dan perjalananku sama buku ini tuh benar-benar enjoyable itu. Jadi buku ini tuh tentang Rin itu adalah seorang yatim piatu korban perang Poppy War kedua gitu, yang terjadi 20 tahun yang lalu. Jadi dia kayak anak yatim piatu gitu, dan dia nih kepengen banget gitu untuk masuk ke akademi. Jadi akademi itu adalah sebuah sekolah militer ternama gitulah di Senegal. Senegal tuh kayak nama ibu kotanya. Dan sebenarnya Rin ini tuh gak punya basic pendidikan formal gitu, tapi dia pengen banget untuk bisa masuk ke akademi itu. Dan akhirnya ketika dia lulus dan masuk dalam sekolah akademi itu, dia malah harus menghadapi teman-temannya yang ngebully dia gitu, karena warna kulit dia yang agak terlalu gelap buat mereka gitu. Dan kondisinya Rin yang kayak dianggap terlalu biasa banget sama anak-anak akademi yang kebanyakan tuh memang datang dari keluarga-keluarga kaya, terus keluarga-keluarga pejabat gitu. Tapi ya yang teman-teman yang gak sadarin itu adalah Rin ini punya sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan mereka, teman-temannya ini, dan mungkin keseluruhan bangsa Sinegard itu dari Poppy War ketiga yang udah mulai muncul gitu, percikan-percikan. Jadi udah mulai kayaknya mau akan ada perang lagi gitu. Dan Rin ini adalah mungkin
salah satu yang bisa jadi penyelamat gitu buat bangsa mereka. Dan kalau kalian lihat Sticky Taps ini, ya gue suka banget sama buku ini gitu. Buku ini gue kasih 5 bintang di Goodreads. Mungkin kalau ada 6 bintang gue kasih 6 bintang karena sesuka itu gue sama buku ini. Jadi installment pertama dari trilogi The Poppy War ini tuh ngebikin gue yakin banget kalau gue bakalan cinta sama keseluruhan seriesnya gitu. Hal-hal yang ngebikin gue suka sama series ini, buku ini terutama, adalah premisnya yang menarik banget. Jadi banyak banget unsur shamanism atau hal-hal klinik gitu dan dewa-dewi gitu yang membuat kultur Asia-nya dan unsur fantasinya tuh ngeblend banget gitu. Jadi kental banget gitu kan. Ya di Asia terus ada dewa-dewi gitu dan ya emang kayak gitu kan. Dan kental banget lah pokoknya, gue suka banget sama unsur fantasinya. Dan yang kedua adalah gue suka sama tokoh-tokohnya yang punya karakter kuat gitu. Jadi saat gue membaca buku ini tuh gue bisa ngeresepin banget gitu, meresapi banget apa yang perasaan yang ditimbulkan sama si tokoh-tokoh ini gitu. Dan yang ketiga, gue suka banget sama pertempuran-pertempurannya. Jadi gue suka banget sih sama action scene yang ada di dalam buku ini. Karena buat gue sebagai pecinta buku fantasi, gue seneng banget kalau buku fantasi yang gue baca tuh memang melibatkan kayak pertempuran yang menurut gue epic gitu. Dan epic tuh yang kayak gimana ya, kalian bisa lihat dari buku-buku favorit gue macam ini, The Poppy War, terus Red Rising. Kalian bisa kebayangin lah se-epic apa yang gue butuhkan pertarungan di dalam sebuah buku fantasi. Dan jadi gue menyarankan kalian kalau suka sama high fantasy, kalian baca buku ini karena ini kayaknya favorit series gue sepanjang tahun ini deh, kayaknya ya. Padahal belum habis tahunnya, tapi nggak apa-apa. Jadi ya, tapi sebelum kalian baca ini gue kasih trigger warning dulu, karena di buku ini tuh banyak hal-hal yang mungkin bisa meng-trigger kalian, apalagi kalian yang gampang ke-trigger sama hal-hal yang berbau rapist atau pemerkosaan, terus mutilation dan genocide gitu. Dan menurut gue kalau kalian gak kuat sama hal-hal yang kayak gitu, jangan baca buku ini dulu karena banyak banget hal-hal itu di sini. Ini dia buku kedua, Poppy War. Buku ketiganya adalah ini dia, The Dragon Republic, alias buku kedua dari The Poppy War, dan dikarang sama orang yang sama, R.F. Kuang. Dan di buku ini kita bakal ngikutin petualangannya Rin di Dragon Province atau Provinsi Naga bersama Dragon Warlord-nya dalam upaya mereka untuk menurunkan Empress Daji atau Permaisuri Daji dari tahtanya. Sejujurnya gue lebih suka sama buku pertamanya dibandingin buku keduanya ini nih. Tapi bukan berarti gue bilang kalau buku ini jelek ya, enggak, buku ini bagus. Tapi memang gue kalau boleh milih, gue akan lebih suka sama buku pertamanya. Dan di buku ini beberapa karakter mengalami perkembangan, walaupun menurut gue kayaknya Rin sendiri enggak mengalami perkembangan yang signifikan banget gitu kan. Dan menurut gue juga pertempuran di buku ini nih epic, tapi penyelesaiannya tuh menurut gue terlalu flat dan ya udah nanggung aja gitu buat gue. Jadi ya sebenarnya buku kedua ini sih lebih ke banyak nanggungnya gitu. Sebenarnya gue harusnya langsung baca buku ketiganya supaya mungkin apa ya namanya kenanggungan atau hal-hal yang bikin nanggung di buku ini tuh bisa langsung terselesaikan di buku ketiga. Tapi gue memilih untuk nanti dulu baca buku ketiganya karena sejujurnya gue masih belum mau melepaskan teman-teman baru gue dari The Dragon Republic atau The Poppy War series ini. So ya, ini dia The Dragon Republic. Gue kasih rating 4 bintang di Goodreads karena gue masih lebih suka buku pertamanya. Lanjut ke buku selanjutnya. Buku selanjutnya atau buku keempat ada ini, Station 11 karyanya Emily St. John Mandel. Jadi di buku ini tuh bercerita tentang sebuah pandemi flu Georgia yang mampu meruntuhkan peradaban manusia hanya dalam waktu 2 minggu. Dan sebenarnya menakutkan banget sih gue baca buku ini ketika kita juga lagi menghadapi pandemi di dunia nyata. But it's okay gitu. Dan buku ini menurut gue menarik banget. Walaupun di beberapa bab awal gue merasa kayak bingung karena ini ceritanya mau dibawa kemana sih gitu kan. Tapi setelah beberapa bab awal tuh cerita ini enak banget kok buat diikutin gitu. Alurnya pun maju mundur,
tapi gampang banget diikutin. Terus point of view-nya itu juga diambil dari beberapa tokoh yang memegang peranan penting di dalam buku ini, dan kita bakal ngikutin nih kisahnya mereka dari sebelum pandemi sampai sesudah pandemi, ketika mereka survive gitu dari pandemi itu. Dan ceritanya tuh akan seru kalau kalian menyadari sedikit clue-clue yang ditinggalkan sama si penulis di setiap babnya gitu. Dan gue gak akan bahas itu lebih lanjut supaya itu tidak mengurangi elemen of surprise-nya kalian. Jadi ya kalau kalian mau tahu apa sih yang bikin buku ini menarik, ya langsung aja baca. Dan sebenarnya ya cerita buku ini tuh intinya tuh ringan banget, tapi memang ada beberapa narasi di buku ini yang menurut gue mampu membuat bulu kuduk gue merinding karena memang semengerikan itu. So ya, ini Station Eleven, Emily St. John Mandel. Gue kasih buku ini 3 bintang di Goodreads. Kalau kalian penasaran apa yang bikin buku ini menarik, langsung baca aja. Dan buku terakhir yang gue baca di bulan Juli adalah ini, The Divergent, karyanya Veronica Roth. Ya, kalau kalian nonton video gue sebelum video ini yang book haul bulan April sampai Mei, itu gue nyebutin kalau gue ada beli buku Insurgent sama Elegian, dan gue belum punya Divergent-nya. Dan akhirnya gue beli buku Divergent ini, terus gue baca di akhir bulan Juli. Dan sejujurnya gue udah nonton filmnya, 3-tiganya, dari Divergent, Insurgent, sama Elegian. Gue udah nonton 3-tiganya, tapi gue memang penasaran banget sama ceritanya versi buku. Dan ya, intinya buku ini tuh bercerita tentang Beatrice Pryor yang hidup di dunia dimana orang-orangnya tuh diatur menurut faksi-faksi mereka. Jadi ada 5 faksi ini di dunianya Beatrice, yaitu Abnegation, Amity, Dauntless, Candor, sama Erudite. Dan Beatrice ini lahir dan besar di faksi Abnegation, dimana orang-orang di faksi itu tuh harus lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri gitu. Jadi kaum selfless, kaum gak egois gitu kan. Sampai akhirnya pada saat Beatrice umur 16 tahun, mereka tuh kan wajib nih, anak-anak umur 16 tahun di dunia itu tuh wajib banget untuk yang namanya ikut upacara pemilihan, dimana mereka menentukan nih mereka nantinya mau ke faksi apa gitu. Tapi sebelumnya itu ada tes dulu yang menentukan gitu, kira-kira mereka akan cocok di mana gitu kan tesnya. Dan nanti pas upacara pemilihan mereka boleh milih nih mereka mau kemana. Dan saat upacara pilihan yang diambil sama Beatrice Pryor ini justru membuat semua orang kaget. Dan ketika Beatrice mulai memasuki faksi barunya lebih dalam, dia menemukan sebuah rahasia tentang dirinya sendiri dan dunia yang lagi ada di hadapan dia. So ya, ceritanya mungkin kedengeran rumit, tapi sebenarnya nggak serumit itu. Dan buku ini tuh menjelaskan banget secara rinci dunia macam apa yang lagi kita hadapin di buku ini. Dan gue suka sama buku ini karena memang narasinya yang sangat ringan gitu, gaya penulisannya yang sangat mudah dipahami. Even gue sebagai orang Indonesia yang mungkin bahasa Inggris gue nggak terlalu fasih, bahasa Inggris di buku ini tuh bener-bener mudah banget dimengerti. Gue ngabisin buku ini cuman kayak 2 hari gitu, yang biasanya gue kalau baca buku bahasa Inggris biasanya ngabisin waktu seminggu. Ini tuh gue cuma 2 hari karena memang segampang dicerna itu bahasanya. Dan untuk ceritanya sendiri bener-bener yang adult banget sih gitu. Dan action scene di dalam buku ini juga menurut gue nggak yang bikin gue bertanya-tanya kayak serius nih anak umur segitu bisa begitu gitu kan. Karena memang beberapa buku yang adult fantasi yang gue baca tuh kebanyakan memang tokoh-tokohnya digambarkan umur berapa, tapi apa yang mereka lakukan tuh menurut gue kadang suka bikin gue lupa kalau oh ya mereka kan umurnya segini gitu. Tapi kalau buku ini enggak, Divergent ini emang bener-bener kayak oh iya memang anak umur segitu kayak gitulah cara-cara mereka berpikir, cara-cara mereka bertindak gitu. Dan keseluruhan ceritanya gue suka banget sama ide ceritanya si Veronica Roth bikin Divergent ini. Gue suka banget sama detail-detail yang dia kasih gitu kan di dalam cerita ini. Dan ya, gue sekarang sebenarnya lagi baca buku keduanya, Insurgent, saat video ini di take. Mungkin akan selesai di bulan Agustus. So ya,
Gue suka sama buku ini, Divergent. Lihat deh tabnya. Gue kasih tab juga. So itu dia 5 buku yang gue baca sepanjang bulan Juli. Apakah ada buku yang udah kalian baca juga dari buku-buku yang gue sebutin tadi? Kalau ada, silahkan komen di bawah untuk kasih tahu nih pendapat kalian soal buku-buku yang tadi gue baca kayak gimana, apakah sama pendapatnya atau kalian punya pendapat lain. Dan thank you so much for watching this video. Makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat subscribe kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa komen juga, like dan share ke teman-teman kalian video ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan gue update video terbaru. Akhir kata, thank you and I'll see you in my next video. Bye bye.